Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil. Fa ya ibadallah usikum wa nafsi bi taqwallah faqad fazal muttaqun. Alhamdulillah, senantiasa kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah Allah limpahkan kepada kita kenikmatan-kenikmatan yang dimana kenikmatan itu kalau kita hitung pasti kita tidak bisa menghitungnya. Dan salah satu yang dijadikan menjadi tolak ukur dari kenikmatan itu adalah ketika kita ini dijadikan oleh Allah menjadi hamba-hamba yang beriman. Saya tadi malam itu melihat tayangan YouTube ceramahnya Ustadz Yahya Waloni. Ada satu pernyataan yang cukup menarik. Sebenarnya bukan tepat kalau saya dikatakan masuk Islam, tapi yang betul adalah Islam itu yang masuk ke dalam hati dan sanubari saya. Artinya kalau kita memahami secara eksplisit bahwasanya hidayah Allah itu hanya diberikan kepada orang-orang yang dikehendaki oleh Allah. Karena tidak jarang para mu'alaf yang berasal dari Nasrani yang mereka awalnya ingin mempelajari Islam, seperti yang sudah pernah disampaikan oleh Ustadz Bernard Abdul Jabbar. Ada temannya yang hafal sampai 10 juz, 15 juz, padahal mereka orangnya masih Kristen. Tetapi itu semua belum menjadikan sebab dia mendapatkan hidayah. Maka kalau kita yang sejak lahir tidak pernah minta kepada Allah dan kita juga tidak pernah mencari hidayah, tapi hidayah itu datang sendiri masuk ke dalam hati kita, maka sungguh itu adalah sebuah nikmat yang luar biasa. Makanya tentu cara untuk mensyukuri nikmat itu adalah dengan senantiasa meningkatkan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu dengan senantiasa menjalankan apa-apa yang telah diperintahkan oleh Allah dan Rasul-Nya dan menjauhi apa-apa yang telah dilarang oleh Allah dan Rasul-Nya. Baiklah jamaah sekalian, kita lanjutkan pembahasan kita yang kemarin, yaitu tentang sumpah Allah yang mengerikan tentang hari kiamat. Pada poin pertama, kedua, ketiga sudah kita bahas. Maka pada poin keempat, yaitu ketika Allah Subhanahu wa taala mengatakan wa idal isyaru utilat, dan apabila unta-unta bunting itu ditinggalkan. Di sini kalimat isyaru itu adalah unta yang sedang hamil, unta betina. Jadi biasanya hamil di masa kehamilan 10, 11, 12 bulan. Lalu apa bedanya dengan ibili? Seperti yang sering dibaca, seperti contohnya di surat Al-Ghasyiyah, afala yanzuruna ilal ibili kaifa khuliqat. Apakah mereka tidak memperhatikan bagaimana unta itu diciptakan? Jadi apa bedanya usirat sama ibili? Kalau ibili itu menyebutkan unta secara umum, tapi kalau usirat adalah unta yang berjenis kelamin betina. Dan bagi masyarakat Arab pada waktu itu, unta betina ini adalah harta karun yang nilainya luar biasa. Makanya ketika dalam budaya Arab itu unta itu dianggap sebagai harta yang bernilai, sering sekali Rasulullah SAW itu ketika memberikan motivasi, ya contohnya adalah seakan-akan mendapatkan unta. Sebagaimana ketika beliau punya mantunya Nabi itu siapa namanya Pak? Ali bin Abi Thalib, diperintahkan berdakwah ke daerah Khaybar, di mana di Khaybar itu ada sebuah benteng yang dibangun oleh Yahudi dan baru saja ditaklukkan lewat peperangan. Maka Ali bin Abi Thalib pun diperintahkan berdakwah kepada masyarakat Khaybar. Apa pesan Rasulullah? Fa wallahi la ayyadallahu bika rajulan wahidan khairul laka min khumrina. Sungguh demi Allah wahai Ali, apabila kamu nanti berdakwah mengajarkan ilmu agama ini kepada masyarakat Khaybar,
lalu di antara mereka ada yang mendapatkan hidayah dari Allah lewat perkataanmu, khairul laka min humri na'am, sungguh kamu seakan-akan mendapatkan unta-unta yang merah. Jadi kalau di Jawa, kalau kebo itu kan ada kebo Jawa, ada kebo bule ya. Kalau kebo bule itu berarti lebih mahal dibanding kebo biasa. Nah, humri na'am ini unta yang bule. Jadi nilainya lebih mahal dibanding unta biasa. Ya masyarakat muslimin, jadi seperti hari ini ya, hari Jumat nanti insya Allah dilaksanakan sholat Jumat. Rasulullah juga begitu. Ketika memotivasi agar berbondong-bondong datang ke masjid, siapa yang paling awal datangnya pasti akan mendapatkan unta. Kalau dia datangnya telat, ya, kalau datangnya telat dia mendapatkan seakan-akan apa? Seperti mendapatkan seekor ayam. Kalau telat dia mendapatkan telur. Nah, mumpung sekilas membahas Jumatan Pak, ini perlu saya sampaikan. Sholat Jumat itu pengganti sholat duhur. Jadi 2 rakaat pertama sholat duhur itu digantikan oleh 2 khutbah. Makanya kalau ingin sempurna sholat Jumatnya, jangan telat ketika menghadiri sholat Jumat, terutama khutbah. Apalagi kalau datang ke masjid sudah dikomati, berarti dia tidak sempurna. Makanya para imam mazhab itu, beberapa imam mazhab itu punya pendapat, dia kalau terlambat datang sholat Jumat, sudah dikomati, maka setelah Jumat selesai, dia harus sholat lagi 4 rakaat sholat duhur untuk menyempurnakan itu. Nah, kembali kepada pembahasan kita tentang unta ini ya. Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan gambaran kepada kita bahwa nanti di hari kiamat itu harta itu sudah tidak bernilai. Sehingga dipermisalkan di sini apabila unta-unta yang bunting itu ditinggalkan. Karena unta yang bunting, terutama yang hamil tua itu dimonitor Pak, kesehatannya sama pemiliknya. Makanannya dijaga, kondisinya dijaga, lingkungannya, kebersihannya. Sampai gejala sakit pun dijaga, jangan sampai jatuh sakit. Dalam sebuah hadis disebutkan, la taqumus sa'atu hatta yaksura fikumul malik fayafidu hatta yuhimma rabbul mal man yakbaluhu minhu sadaqah ilahi rajul fayakul ya rab li fihi. Kata Nabi SAW, ketika nanti tiba hari kiamat, sehingga harta di antara kalian menjadi banyak, harta itu terus melimpah dan melimpah, sehingga membingungkan pemiliknya. Ini enaknya harta itu disedekahkan kemana? Setiap mau disedekahkan, tidak ada yang menerima karena sudah kaya. Jadi nanti di hari kiamat itu orang-orang itu sudah punya kekayaan, sehingga mereka tidak bisa menerima sedekah. Lalu kemudian di situ Rasulullah SAW menyampaikan, kapan itu terjadi? Yaitu ketika diturunkannya zaman ketika Nabi Isa. Jadi Nabi Isa kan belum mati. Saat ini jasadnya diangkat oleh Allah di langit. Nanti menjelang hari kiamat diturunkan Nabi Isa kembali ke muka bumi. Untuk apa? Menegaskan kembali bahwasannya Rasul akhir zaman yang benar itu adalah Rasulullah Muhammad SAW. Dan ini juga termasuk keyakinan orang-orang Nasrani. Makanya ada istilah Isa al-Masih, Isa yang ditunggu kehadirannya. Ma'asyiral muslimin, lalu kemudian nanti dalam sebuah ayat itu disebutkan, nanti ketika ada muncul api yang muncul dari negeri Hijaz. Hijaz itu berarti Yaman. Dan memang sudah diteliti oleh pihak NASA, pihak antariksa dari Amerika, di bawah daerah Yaman itu, di perut buminya itu ternyata banyak lava, ya, yaitu vulkanik, ya, calon gunung. Dan suatu saat mereka akan meletus. Dan disebutkan di sini nanti lava itu yang terkandung di daerah Hijaz Yaman itu akan meletus menjadi bara api, dan kemudian manusia nanti akan digiring oleh bara api itu menuju sebuah tempat. Nah, setelah itu akhirnya apa? Ketika mereka digiring
oleh api di suatu tempat itu, maka disebutkan di situ apa? Disebutkan unta yang bunting itu akan ditinggalkan. Artinya apa? Allah Subhanahu wa taala memberikan kiasan, memberikan kinayah, perumpamaan harta itu diumpamakan unta-unta yang bunting. Dan nanti unta yang bunting itu ditinggalkan. Artinya mereka banyak yang punya harta, berkelebihan, berkelimpahan, tetapi akan ditinggalkan karena apa? Ingin mencari selamat. Kayak kemarin ada beberapa ustadz yang seperti Ustadz Hermanto itu kan punya komunitas sajda. Kalau di daerah bencana sering hadir, menceritakan pengalaman. Ketika gempa kemarin di Lombok, di Sulawesi, banyak orang itu punya rumah mewah, mobil mewah. Ketika gempa terjadi itu mereka lari tunggang-langgang, panik. Saudara mikir gimana harta bendanya, bahkan anak istrinya sudah tidak kepikiran karena saking paniknya. Nah ini hanya peristiwa gempa, apalagi nanti hari kiamat ya, sudah terjadi huru-hara di sana sini, manusia dikelilingi api, pasti mereka tidak memikirkan lagi tentang harta bendanya. Makanya di sini Allah Subhanahu wa taala mengatakan wa idal isyaru utilat, dan apabila unta-unta yang bunting itu ditinggalkan. Artinya apa? Pada hari kiamat itu nanti harta-harta itu sudah tidak berlaku lagi. Kemudian poin yang kelima yaitu wa idal wuhusu khusyurat, dan apabila binatang-binatang liar itu dikumpulkan. Jadi di sini pada poin kelima ini sudah masuk fase setelah terjadinya hari kiamat. Kalau pada poin sebelumnya yang sudah kita bahas seperti ketika matahari ditenggelamkan, bintang-bintang diturunkan, lalu kemudian gunung-gunung diperjalankan, dan unta bunting ditinggalkan, itu fase sebelum terjadinya hari kiamat. Nah pada poin kelima ini wa idal wuhusu husirat, apabila binatang-binatang itu dikumpulkan, adalah fase setelah terjadinya kiamat. Ma'asyiral muslimin, jadi nanti itu binatang itu nanti akan dikumpulkan. Ya, sama kaum jin sama kaum manusia dikumpulkan, lalu ditegakkan di situ pengadilan Allah bagi binatang buas yang pernah memangsa binatang hewan yang jinak, akan dilakukan kisos di situ. Sehingga akhirnya puncaknya ketika nanti binatang-binatang itu sudah menyelesaikan hisabnya, lalu diperintahkan oleh Allah dengan satu kalimat, kuni turaba, jadilah kalian tanah. Ya. Jadi binatang-binatang yang dikumpulkan tadi akan menjadi tanah. Sehingga orang-orang kafir yang waktu itu melihat mereka dijadikan tanah, dan orang-orang kafir waktu itu sudah menyadari tempat tinggal mereka, tempat kembali mereka adalah neraka. Sehingga akhirnya mereka pun mengatakan, diabadikan oleh Allah di surat An-Naba ayat yang terakhir, ya laitani kuntu turaba. Oh, alangkah enaknya seandainya aku ini dijadikan tanah saja. Ma'asyiral muslimin, lalu apa makna wa idal wuhusu hisrat? Apabila binatang-binatang itu dikumpulkan, artinya bahwa binatang-binatang itu ya, yang sering dijadikan orang itu sumber kecintaan ya. Kan ada orang yang punya kecintaan suka burung perkutut, ada orang yang mencintai hewan-hewan buas seperti memelihara harimau ya. Kita lihat kan, mereka semuanya akan dikumpulkan di situ. Dan akhirnya apa? Dibinasakan oleh Allah, diganti menjadi tanah. Sehingga akhirnya apa? Semua kesenangan yang didambakan oleh kehidupan manusia di dunia itu sudah menjadi angan-angan yang tidak ada manfaatnya. Lalu kemudian yang keenam, wa idal biharu sujirat, dan apabila lautan dipanaskan. Ini ada sebuah firman Allah Subhanahu wa taala di surat Luqman ayat 20, alam tarau anallaha istakhkhara lakum ma fis samawati wa ma fil ardi wa asbagha alaikum ni'amahu zahiratan wa batina wa minan nasi ma yujaddilu fi ilahi bighairi ilmin wala hudan wala kitabim munir. Tidaklah kamu memperhatikan bagaimana Allah telah menundukkan bumi, menundukkan langit dengan ilmunya,
Tetapi di antara manusia membantah tentang keesaan Allah tanpa atau petunjuk yang bahwasannya dengan kitab yang memberikan mereka penjelasan. Nah, di sini disebutkan di surat Luqman ini ada kalimat fis samawati wa ma fil ardi, segala sesuatu yang ada di langit dan bumi ya ditundukkan oleh Allah, termasuk di dalamnya adalah lautan. Ditegaskan lagi di dalam surat An-Nahl ayat 14, wa huwallazi saqaral bahra litakulu minhu laman tariyan wa tastakhriju minhu hilyatan talbasunaha wa tarakul fulka ma wakhira fihi waliyabtaghu min fadlihi wa la'allakum tashkurun. Dan dialah Allah yang menundukkan lautan untukmu agar kamu dapat memakan daging yang segar, memakan hewan-hewan yang ada di dalamnya. Lalu kemudian Allah juga mengeluarkan perhiasan-perhiasan di dalam lautan agar dan kamu juga dapat menjalankan bahtera, menjalankan kapal, dan agar kamu dapat mencari sebagian karunia yang agar kamu menjadi bersyukur. Ma'asyiral muslimin, jadi lautan itu adalah lautan yang penuh dengan gelombang yang tinggi, yang di dalam ayat ini memang ditundukkan oleh Allah untuk kepentingan manusia, agar kita ini mampu mendapatkan manfaatnya. Mungkin ada perhiasan seperti mutiara, kemudian hewan-hewan di dalamnya halalkan untuk kita. Bahkan Nabi itu pernah ditanya oleh seorang sahabat tentang hukum berwudu menggunakan air laut, dan dijawab oleh Rasulullah ditambah dengan penjelasan yang lain. Ya Rasulullah, at-tuhuru mahu al-hillu maitatuhu. Kata Rasulullah, ya Rasulullah, bagaimanakah kalau saya berwudu menggunakan air laut? Lalu Rasulullah mengatakan, at-tuhuru ma'uhu al-hillu maitatuhu. Air laut itu suci dan mensucikan. Ya, jadi boleh dibuat berwudu. Bahkan Rasulullah mengatakan, al-hillu maitatuhu, semua bangkai yang ada di dalam lautan itu halal. Artinya semua hewan yang dikonsumsi dari lautan itu hukumnya halal, termasuk ikan-ikan, udang ya, termasuk yang banyak termasuk yang banyak racunnya itu apa, Pak? Pak? Walaupun ada mengatakan itu haram, tetapi keumuman hadis ini mengatakan bahwa segala binatang yang hidup di lautan itu dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, lalu apa hubungannya dengan kalimat Allah wa idal biharu sujirat? Apabila lautan itu dipanaskan, maka dalam sebuah riwayat disebutkan bahwa nanti seluruh lautan itu akan dibakar oleh Allah Subhanahu wa taala. Bayangkan, Pak, jumlah presentasi lautan dan daratan itu lebih luas lautan. Bahkan kalau kita melihat tinggi air laut itu sebenarnya lebih tinggi dari daratan. Tapi kenapa kok kita tidak tenggelam? Nah, nanti para ulama menjelaskan, nanti di akhir zaman nanti di hari kiamat, lautan yang luas itu akan dibakar oleh Allah, dipanaskan hingga akhirnya mengering, asap tidak tersisa. Sehingga akhirnya ma'asyiral muslimin, lautan itu nanti akan bisa membakar seluruhnya. Bahkan lautan itu nanti bisa membuat kering seluruh bumi ini. Inilah makna ketika Allah mengatakan wa idal biharu sujirat. Inilah ma'asyiral muslimin poin yang ke-6. Maka insya Allah pada pertemuan selanjutnya kita akan melanjutkan poin berikutnya. Mudah-mudahan kita senantiasa diberikan kekuatan oleh Allah, diberikan oleh Allah kesempatan agar dapat berjumpa kembali, tentu berjumpa dalam kondisi sehat wal afiat. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.